أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi 'idil adha min ibadihis salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Al-Barkah Blok Pekalongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca takbir, tahmid dan tahlil mulai subuh dari hari Arafah sampai akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan sebagian umat Islam ada yang menjadi tamu Allah, menjadi duyufur rahman. Mereka saat ini sedang berada di kawasan Masy'aril Haram, yaitu Mekkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina, untuk melaksanakan berbagai ibadah, khususnya melontar jumrah. Mereka selalu membaca talbiyah sebagai ungkapan kehadirannya dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berada di kota Mekkah, yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat, selamat, dan pulang menjadi haji yang mabrur. Dan semoga kita yang belum melaksanakan haji segera mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah pada tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Al-Barkah Blok Pekalongan yang semakin berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang amat membahagiakan ini, marilah kita tetap menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan amal soleh dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah dan dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga harus dapat mencegah dan meninggalkan perbuatan maksiat yang selalu menghadang di hadapan kita, dan kita juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kepedulian sosial sebagaimana hikmah dalam melaksanakan kurban yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, kemudian dilestarikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat Islam sepanjang masa. Ungkapan syukur sebagai nikmat atas rezeki yang banyak yang diberikan oleh Allah itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap momen Idul Adha ada sekurang-kurangnya dua peristiwa penting yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita keseharian. Yang pertama adalah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah konferensi internasional di mana seluruh wakil muslim dari seluruh penjuru dunia hadir di padang Arafah. Oleh karena itu, mereka hadir dengan berbagai bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, tetapi menghadap satu kiblat yang sama, yaitu Ka'bah, menghadap Allah yang sama, menghadap Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berbeda-beda, tujuannya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu hikmah saja yang harus kita ambil dari ibadah haji ini adalah, kalau orang yang sudah mendapatkan gelar haji, seyogianya, sudah sepantasnya, wawasannya luas. Kenapa? Karena ketika berkumpul di padang Arafah, mereka melihat saudara-saudaranya yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama. Akan menjadi ironis kalau kita sebagai haji sudah pernah menunaikan ibadah haji, atau bahkan pulang pergi setiap tahun mengadakan ibadah umroh, tapi wawasan kita sempit bagaikan katak dalam tempurung. Dia merasa benar sendiri, amalan orang lain salah, padahal dia haji tiap tahun, umroh berkali-kali. Perlu dipertanyakan, apakah hajinya sudah mabrur atau tidak. Itu saja yang kita ambil hikmah dari ibadah haji. Jadi kalau orang sudah berhaji, orang sudah umroh, maka sepantasnya wawasannya luas. Toleransinya terhadap sesama muslim harus lebih ditingkatkan lagi. Bukan malah menjadi orang yang picik, yang merasa benar sendiri, orang lain salah, amalan dia sendiri yang benar. Itu yang pertama, harus dicamkan itu, terutama bagi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, dalam Idul Adha ada ibadah kurban. Ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru. Sejak peradaban manusia pertama itu sudah ada yang namanya kurban. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kita sudah sangat fasih dengan kisah Qabil dan Habil. Mereka berdua mempersembahkan kurban, mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, mempersembahkan hewan kurban. Demi apa? Demi taqarrub ilallah, demi mendekatkan diri kepada Allah. Bangsa-bangsa lain, bangsa Mesir kuno, bangsa Baltik, dan lain sebagainya, bangsa-bangsa primitif sekalipun, mereka selalu mengadakan kurban untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Dulu yang dikurbankan ada yang berupa gadis tercantik di wilayahnya. Agar apa? Agar negerinya aman. Gadis tercantik dipilih, setelah dipilih kemudian dikorbankan untuk dewa yang mereka percayai. Dengan tujuan satu, agar negeri yang dia diam, yang dia tempati aman. Kenapa? Karena dewanya sudah disogok, sudah disuap dengan gadis yang tercantik. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, Nabi Ibrahim pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, segala yang aku miliki, aku akui semuanya bukan milikku. Ini hanya titipan dari Engkau untukku. Oleh karena itu,
sewaktu-waktu jika engkau memintanya kembali dariku, akan aku berikan kepada engkau semuanya, termasuk yang paling aku cintai. Saya garis bawahi kata-kata nadar Nabiullah Ibrahim, termasuk yang paling aku cintai akan aku korbankan, akan aku serahkan kepadamu ya Allah. Akibat dari nadar itu, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling dicintainya? Apakah istrinya yang pertama yang bernama Sarah di Palestina, yang merupakan Miss Universe, gadis tercantik, wanita tercantik, ratu dunia pada saat itu? Tidak. Apakah Siti Hajar, istrinya yang kedua, yang telah melahirkan Nabiullah Ismail? Ternyata bukan. Apakah Ka'bah yang sudah beliau bangun bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam? Ternyata bukan. Yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah pada malam Tarwiyah 8 Zulhijjah. Beliau bermimpi menyembelih putra yang sangat dikasihinya. Beliau bingung apakah mimpi ini mimpi dari Allah atau dari setan. Pada malam ke-9, pada malam Arafah, beliau bermimpi kembali. Lalu siang harinya beliau meneguhkan hati, kalau mimpi itu berulang kali, berarti ini benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bujukan rayu setan. Akhirnya disampaikanlah kepada Nabiullah Ismail, disampaikanlah kepada istrinya Siti Hajar, dan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan Yaumun Nahr. Tarwiyah, tanggal 8 disebut Tarwiyah karena ragu, mimpi, hanya melihat dalam mimpi. Tanggal 9 disebut Arafah karena Nabi Ibrahim yakin, kenal betul bahwa perintah itu dari Allah bukan dari setan. Tanggal 10 disebut Adha karena pelaksanaan penyembelihannya di pagi hari. Disebut Yaumun Nahr karena pada pagi itu akan dilaksanakan pemotongan leher putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Lalu karena keikhlasan Nabiullah Ibrahim, Allah menggantinya dengan seekor kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa kurban ini? Pertama, apapun yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, tetapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu apabila dihadapkan dengan Allah tidak ada artinya apa-apa. Maka anak pun harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita akan berkorban, yang harus dikorbankan bukan Ismail. Kenapa? Karena Ismail adalah manusia. Kalau kita akan berkorban, yang harus kita korbankan bukan sisi baik kemanusiaan. Apa kemanusiaan? Kejujuran. Demi uang kita mengorbankan kejujuran, demi pangkat kita mengorbankan kejujuran, membuat absen palsu dan lain sebagainya. Itu kejujuran adalah sisi baik kemanusiaan. Jangan pernah mengorbankan kebaikan demi tujuan murahan dalam kehidupan kita keseharian. Apa yang harus kita korbankan? Sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail sepersekian detik sebelum golok Nabi Ibrahim sampai ke leher Nabi Ismail diganti dengan binatang. Jadi yang harus kita korbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Apa itu? Rakus, serakah, sombong, takabur. Itu yang harus kita korbankan kalau kita ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa taqwah, faqad faza man ittaqah. Qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum. أكبر ولله الحمد. الله